Ada kabar gembira soal Jay Itzes yang belakangan ini menjadi incaran klub raksasa Italia yaitu Juventus. Jurnalis Italia Antonello Angelini menginformasikan kalau klub tersebut, Juventus ini katanya tertarik untuk mendatangkan bek andalan kita, andalan timnas Indonesia, Jay Itzes. Kabar soal Juventus yang tertarik untuk memboyong Jay Itzes itu tentu tidak lepas dari performa Ciamik, sang kapten timnas kita Indonesia, selama membela Venezia untuk bertanding berkompetisi di Serie A. Kabar soal Juventus yang tertarik pengen mendatangkan Jay Itzes ini lantaran ya Juventus sendiri memang dalam hal ini sedang membutuhkan tambahan pemain belakang. Setelah 3 pemainnya yaitu Gleison Bremer, kemudian Kalulu dan Juan Cabal mengalami cedera. Antonello sendiri mengatakan bahwa Juventus saat ini sebetulnya sudah bernegosiasi dengan RC Lens agar melepas pemainnya yang bernama Kevin Danso. Akan tetapi, Antonello mengabarkan bahwa negosiasi tersebut tidak berlanjut. Antonello menulis di akun pribadinya di media sosial X bahwa negosiasi antara direktur olahraga Juventus yaitu Giuntoli dan Lens itu gagal soal Danso. Kemudian Antonello menjelaskan bahwa Juventus kemudian memasukkan nama Jay Itzes ke daftar radar transfer mereka. Bahkan lanjut Antonello, Juventus kabarnya sudah mendekati Venezia untuk mendapatkan jasa Jay Itzes. Akan tetapi teman-teman, kabarnya Venezia ini menaruh harga yang tinggi untuk Jay Itzes. Jadi Juventus telah meminta Venezia untuk melepas Jay Itzes, tetapi permintaannya adalah 20 juta euro. Sebuah harga yang disebut-sebut itu tidak bisa dinegosiasikan. Begitu Antonello menulis di akun X pribadinya. Nilai transfer Jay Itzes yang dikeluarkan oleh Venezia tersebut memang sangat tinggi, sangat mahal dibanding dengan harga Jay Itzes saat ini, yang hanya berjumlah 3 juta euro menurut transfer market. Salah satu media asal Italia yaitu Rompi Palloni turut menanggapi rumor klub sebesar Juventus yang tertarik untuk mendatangkan Jay Itzes. Menurut media tersebut sebenarnya wajar jika Venezia menaruh harga yang tinggi terhadap Jay Itzes karena Venezia sendiri itu sangat membutuhkan tenaga Jay Itzes untuk bisa bertahan di Serie A Italia musim depan. Rompi Palloni juga mengatakan bahwa Juventus udah hampir mendapatkan bek Newcastle United, Liot Kelly, di mana bek Inggris tersebut dikabarkan tinggal selangkah lagi untuk menjadi milik si Nyonya Tua. Tetapi menurut Rompi Palloni sebaiknya Juventus merekrut Jay Itzes saja dibanding Liot Kelly. Karena menurut media tersebut, Jay Itzes itu sejauh ini memang merupakan pemain yang sangat menjanjikan di Liga Italia. Jay Itzes dinilai memiliki sejumlah keunggulan dibanding Kelly. Pengalaman Jay Itzes yang sudah lama bermain di Serie A itu menjadi nilai plus dibanding Kelly, yang belum pernah sama sekali merasakan bermain di Italia, sehingga harus dia beradaptasi lagi dengan atmosfer dan gaya bermain di Italia yang diyakini itu juga membutuhkan waktu, bisa cepat atau tidak sama sekali. Karena sudah banyak kasus di mana seorang pemain yang bisa sangat sukses di Liga Inggris tapi kemudian melempem ketika pindah ke Serie A Italia. Begitu pula sebaliknya, hanya saja memang Juventus dikabarkan keberatan jika harus mengeluarkan uang atau biaya sebesar 20 juta euro untuk mendatangkan Jay Itzes. Meskipun begitu, Rompi Palloni masih berharap bahwa Venezia bisa menurunkan nilai transfer sang pemain yaitu Jay Itzes, sehingga Juventus bisa merekrutnya. Dalam hal ini menurut saya memang ada dua alasan dari tingginya nilai yang dipasang Venezia bagi klub-klub lain yang ingin membawa Jay Itzes. Pertama, kualitas Jay Itzes memang diakui oleh klub-klub Serie A Italia, bukan saja oleh Venezia sendiri, melainkan juga oleh Juventus dan klub-klub besar lainnya. Juventus pengen merekrut Jay Itzes karena Jay ini punya kualitas. Tentu saja begitu. Nah, yang kedua, dia dihargai tinggi karena sebenarnya Venezia tidak mau melepas Jay Itzes. Jay ini adalah salah satu pilar penting di lini belakang Venezia dan klub tersebut itu membutuhkan pemain
setara Jai dan Jai sendiri untuk kemudian bertahan di Serie A. Lagi pula karena kualitas yang menjanjikan dari Jai Itzes, maka Venezia nggak mau melepas Jai, gitu ya, nggak mau melepas begitu saja dengan harga murah, apalagi sehingga Venezia memasang harga 20 juta euro bagi Juventus. Jika memang benar bahwa Jai Itzes ini dirumorkan bakal berlabuh ke Juventus, maka ini bakalan menjadi kabar yang sangat menggembirakan, tidak hanya bagi fans timnas Indonesia, tetapi juga bagi timnas itu sendiri, karena pada akhirnya timnas atau kita itu bakalan memiliki pemain yang bermain di klub besar di Serie A Italia. Itu juga bakalan sangat membantu untuk meningkatkan kepercayaan diri timnas kita menjelang pertandingan lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang nanti akan menghadapi Australia yang akan dilangsungkan tanggal 20 Maret bulan depan di Sydney Football Stadium. Pertandingan bulan depan ini bakalan sangat menentukan bagi langkah Indonesia di putaran ketiga. Apakah timnas tetap bisa menjaga asa lolos langsung ke putaran final, lolos ke putaran keempat, atau malah tersingkir di putaran ketiga? Yang jelas kita sangat berharap banget timnas kita itu bisa melanjutkan tren positif setelah di laga terakhirnya mampu menumbangkan Arab Saudi dengan skor 2-0. Nah, demi pertandingan di bulan Maret nanti dan demi menjaga asa lolos ke putaran final Piala Dunia tetap terjaga, rombongan pelatih timnas Indonesia yang dipimpin oleh Patrick Kluivert dan 3 asistennya itu baru saja tiba di Jakarta kemarin, tanggal 1 Februari. 3 asisten Patrick Kluivert ini adalah Alex Pastoor, kemudian Gerard Vandenberg, dan yang ketiga Denny Lanzat. Mereka datang lebih cepat untuk mempersiapkan atau memulai babak baru pekerjaan mereka bersama skuad Garuda. Alex Pastoor itu udah melatih banyak klub di Belanda seperti Nijmegen, kemudian Excelsior Rotterdam dan Sparta Rotterdam, serta bekerja di SCR Altach Austria. Gaya taktisnya yang modern dan fokus pada kontrol bola itu telah membuat dia mendapatkan banyak pujian. Sementara itu, Denny Lanzat itu pernah menjadi gelandang tengah terkenal. Juga pernah bermain untuk klub-klub terkenal seperti AZ Alkmaar, kemudian Wigan Athletic, dan Feyenoord. Nah, kemampuan dia dalam mendistribusikan bola dan membuat umpan-umpan panjang yang akurat itu membantunya membangun reputasi di dunia sepak bola. Itu untuk Denny Lanzat. Kemudian berbeda dengan Alex Pastoor dan kemudian Denny Lanzat, Gerard Vandenberg ini juga memainkan peran yang sangat penting di timnas kita, timnas Indonesia. PSSI baru-baru ini resmi menunjuk dia sebagai pelatih kepala timnas U23. Selain peran tersebut, pelatih asal Belanda ini juga menjabat sebagai asisten pelatih dari Patrick Kluivert di timnas senior. Dan sepertinya tim pelatih timnas itu langsung bekerja setelah sampai di Indonesia. Mereka langsung menyaksikan pertandingan Liga 1 antara Persija Jakarta melawan PSBS Biak di Stadion Patriot Bekasi akhir pekan kemarin. Saya yakin mereka hadir di sana bukan hanya untuk bersantai sambil menonton sepak bola, tetapi pasti ada sesuatu yang sedang mereka saksikan gitu. Ya, tentu saja skill pemain terbukti dengan Alex Pastoor yang membawa catatan sambil mencatat di kertas yang dia bawa. Tentu saja itu dilakukan demi timnas Indonesia, teman-teman sekalian. Dan saya harap begitu karena sekali lagi kita memiliki pertandingan yang sangat penting gitu di bulan Maret nanti, yaitu pertandingan melawan Arab Saudi laga tandang dan kemudian menjamu Bahrain. Dengan hadirnya kembali Patrick Kluivert di Indonesia dan 3 asistennya kali ini, kita berharap bahwa tim pelatih benar-benar menyiapkan timnas dengan sangat baik gitu, agar nanti bisa mengamankan 3 poin di kandang Australia dan juga di kandang kita sendiri Jakarta. Tapi sayang teman-teman sekalian, dari sekian banyak pemain yang bakal dimainkan nanti, timnas udah pasti kagak bisa memainkan Ragnar Oratmangun dan kemudian Justin Hubner. Untuk Ragnar Oratmangun, dia dipastikan absen karena akumulasi kartu kuning yang dia dapatkan saat timnas melawan Bahrain dan kemudian Arab Saudi. Padahal boleh dibilang dia cukup produktif bersama timnas gitu ya, dibanding pemain yang lain. Apalagi dia merupakan salah satu pencetak gol saat timnas
berhasil menahan imbang Bahrain dengan skor 2-2 di pertandingan ketiga pada tanggal 10 Oktober 2024 lalu. Sementara itu untuk Justin Hubner, dia mendapatkan skorsing saat melawan Australia karena dia mendapatkan kartu merah dalam laga melawan Arab Saudi. Nah, baru setelah absen saat melawan Australia ini, Ragnar Oratmangun maupun Justin Hubner dipastikan akan kembali tersedia available saat nanti timnas melawan Bahrain di Jakarta. Meskipun tidak bisa diperkuat oleh dua pemain saat melawan Australia, tapi timnas kita berpotensi bakal ketambahan dua kekuatan baru, yaitu Ole Romeni dan kemudian Jairo Riedewald. Untuk proses pengajuan pemberian kewarganegaraan oleh Romeni ini kebetulan udah dibahas kemarin di gedung DPR RI. Yang selanjutnya bakal dilakukan prosesi Sumpah WNI yang kabarnya direncanakan bakal dilakukan di Inggris. Jika prosesnya lancar sampai prosesi Sumpah WNI, maka kemungkinan besar Ole Romeni ini bakal main saat timnas Indonesia bertandang ke Australia. Mudah-mudahan dengan bergabungnya Ole Romeni, timnas kita tampil semakin solid, terutama untuk lini depan yang ditinggal oleh Ragnar Oratmangun yang terkena akumulasi kartu kuning. Jadi itulah teman-teman dua pemain kita, Ragnar Oratmangun dan kemudian Justin Hubner, yang dilarang oleh FIFA untuk bermain saat nanti timnas Indonesia melawan Australia. Jadi dilarang karena memang tidak sesuai aturan. Tidak sesuainya aturan adalah karena mereka melanggar aturan, kan? Artinya kalau seorang pemain dua kali mendapatkan atau memperoleh dua kartu kuning secara berturut-turut, maka dia mendapatkan sanksi. Sanksinya apa? Ya, skorsing. Artinya mereka tidak bisa bermain di laga berikutnya, hanya satu kali. Itu kalau akumulasi dua kartu kuning. Nah, sementara untuk Justin Hubner, dia mendapatkan kartu merah dan langsung secara otomatis dia juga tidak bisa bermain di laga berikutnya. Itulah kenapa kemudian dua pemain ini dilarang atau terbentur aturan FIFA untuk bermain karena ya kartu yang mereka peroleh di laga sebelumnya. Oke teman-teman sekalian, saya kira itu yang bisa saya bahas, yang bisa saya share ke kalian semua. Ini tentang timnas kita, timnas Indonesia yang sudah melakukan banyak persiapan termasuk naturalisasi. Kemudian ada kabar juga soal pemainnya yaitu Jay Itzes yang dikabarkan, dirumorkan bakal direkrut oleh Juventus meskipun ini masih sebatas rumor. Dan yang ketiga adalah soal dua pemain kita yang sudah dipastikan absen saat melawan Australia. Terima kasih bagi kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga bagi kalian yang sudah subscribe, memberikan kritik, saran, serta masukannya. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan notifnya. I'll see you on the next video.